Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang kebencanaan di Indonesia, suatu pengangkat. Kenapa disebut kebencanaan? Maka nanti karena saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bencana. Tadi Bu Nuraini sudah menyinggung ada istilah bencana alam, ada istilah bencana non alam, ada juga disebut bencana sosial. Mungkin kalau kita di KPM lebih banyak bicara tentang konflik misalnya. Tapi banyak kan masalah-masalah sosial yang lain juga yang kita lihat sebagai bencana sosial. Nah, tidak hanya tentang pengertian bencana, tetapi hal-hal yang terkait dengan bencana. Itu yang akan kita jelaskan dengan konteks kebencanaan. Misalnya, Anda harus tahu di Indonesia itu ada lembaga, satu institusi di Indonesia yang berwenang untuk menanggulangi bencana, yaitu yang disebut dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten juga punya Badan Penanggulangan Bencana daerah. Kalau Anda suka lewat tuh ya, kalau di yang ada kejadian bencana apa, atau sorot banjir tuh, ada mobil yang lewat itu ya. Nah itu di bawah BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana daerah. Jadi menjelaskan kebencanaan adalah mendefinisikan tentang bencana dan hal-hal yang terkait dengan bencana. Konteks kuliah kita adalah bertautan dengan istilah resiliensi komunitas. Nah, padahal resiliensi itu bisa juga resiliensi individu, ada juga yang menafsirkan resiliensi keluarga, rumah tangga, ya. Bahkan di IPB satu wakil rektor pakai istilah resiliensi. Ya, itu ada satu wakil rektor di IPB itu pakai wakil rektor bidang resiliensi bla bla bla. Kan gitu ya. Saya nggak tahu definisi di sana apa tentang resiliensi, ya. Ada yang menerjemahkan kelentingan gitu ya, tapi pasti ini adalah respon terhadap suatu problematik yang kita lihat. Nah, ini kebencanaan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan, saya tidak berulangi lagi ya, tadi Bu ini sudah menjelaskan. Saya akan menjelaskan ini learning outcomes ya. Salah satunya yang kita ingin capai dari perkuliahan hari ini adalah menjelaskan berbagai gangguan atau bencana dan dampaknya pada komunitas. Itu kan. Nah, nanti Anda bisa cek apakah learning outcome-nya sudah tercapai dalam suatu hari. Oleh karena itu saya berharap Anda juga aktif berkomentar dan sebagainya. Ada beberapa pokok bahasan, sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang tipologi komunitas dan masyarakat. Kita sudah belajar pengembangan masyarakat, ya kan? Jadi ada tipologi-tipologi, mengulang sedikit, karena ini erat kaitannya bagaimana nanti dengan resiliensi komunitas. Maka itu prasyaratnya ini kan harus dapat pengembangan masyarakat. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana bencana dan penanggulangannya menurut regulasi. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya dan seterusnya. Sampai di daerah pun ada yang berupa perda maupun perda. Itu ada. Jadi regulasi. Tapi biasanya regulasi itu sudah tertulis. Banyak juga ya persoalan bencana itu ditanggulangi dengan kebijakan atau policy. Nah, kalau kebijakan itu pasti ada aktor yang bermain atau pemimpin yang menentukan ini bencana nasional atau bukan dan seterusnya. Tidak hanya regulasi tapi juga bisa karena policy. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membahas sedikit tentang karakteristik bencana dan dampaknya. Tadi Ibu Nuraini sudah menjelaskan, ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 2 minggu ini kan kita heboh dengan bencana Los Angeles. Nanti saya ilustrasikan juga bagaimana kita melihat tentang bencana Los Angeles itu kita lihat. Itu jadi pelajaran kita juga ya untuk memahami persoalan bencana. Kemudian yang keempat, bagaimana komunitas masyarakat dan bencana ya. Komunitas masyarakat dan bencana dalam rangka penanggulangan. Sedikit ada kerangka nanti kita lihat, dan kerangka itu subject to discuss dan subject to change. Ini suatu kerangka yang coba kita bangun di dalam perkuliahan. Nah, ini 4 sub pokok bahasan yang coba kita bahas. Baik. Nah, ini. Jadi hari ini kita bicara tentang resiliensi sebenarnya. Topik kuliah kita kan resiliensi komunitas. Ingat ya, kita tidak bicara resiliensi individu. Ya, yang kita bicarakan adalah resiliensi komunitas. Masih ingat apa definisi komunitas? Nah, tadi itu ya, dulu ada definisi klasik. A community is not only a collection of people, but it is a collection of institutions. Jadi di dalam suatu komunitas itu tidak hanya kumpulan orang,
Kalau orang-orangnya lihat, individu lihat itu pelajaran demografi, kependudukan. Tapi bagi kita di pengembangan masyarakat, dia juga adalah kumpulan institusi atau lembaga. Ada lembaga keluarga dan sebagainya. Jadi perannya itu nanti erat kaitannya dengan aksi-aksi kolektif. Itu kita lihat. Jadi, nah coba Anda lihat kerangka ini. Jadi ada bencana. Apakah tadi nanti kita lihat ya, bencana alam dan bencana sosial itu pasti menimpa manusia. Nah, respon manusia dalam konteks kuliah kita adalah respon satuannya komunitas. Individu juga bisa merespon, rumah tangga juga bisa merespon. Tapi konteks kuliah kita ini adalah resiliensi komunitas. Jadi manusia dalam satuan komunitas merespon bencana yang terjadi. Kadang-kadang karena bencana kan down, ya, terus naik lagi sampai pada stability. Kadang-kadang juga bisa jauh lebih baik dari sebelum bencana. Itu kasus misalnya Gunung Merapi. Karena setelah bencana lahannya semakin subur dan bisa jadi daerah wisata, gitu ya. Nah itu yang jadi ini yang kita lihat, ada bencana ya terkena kepada manusia merespons, itu yang kita sebut dengan resiliensi. Nah resiliensi ini banyak nanti konsepnya. Ibu Nurmala nanti menjelaskan misalnya tentang vulnerability, ya, kemudian ada kapasitas adaptif, itu banyak konsep-konsep. Nah nanti Anda juga akan memahami itu ketika Ibu Jessi dan Pak Rajib ya, menjelaskan tentang pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Itu kita bahas, kita explore. Ini menariknya. Jadi tadi Bu Nurani menjelaskan, memang kuliah kita ini tidak hanya memahami konsep, tapi ada kajiannya juga ya untuk memahami. Termasuk nanti kita lihat bagaimana kebakaran di Los Angeles itu. Apa hal-hal yang kita lihat. Nah ini yang kita sebut dengan bagaimana kerangka melihat resiliensi. Jadi ingat ya, yang kita bahas adalah resiliensi komunitas. Nah, kemudian sebelum masuk kepada topik, ada 3 teori sebenarnya. Nah, ini teori itu guidance. Ya, ada 3 teori tentang basis teori bencana manusia dan resiliensi. Ini tidak fokus pada komunitas sebenarnya. Ya, tapi ya, bagaimana bencana itu. Yang pertama ada namanya challenge theory. Proposisinya udah dapat MPS belum? Belum. Udah ya. Itu proposisinya adalah kemampuan resiliensi ditentukan besar kecilnya paparan dari bencana. Jadi besar tingginya bencana itu sangat menentukan. Misalnya Anda mungkin belum pernah mendengar, dulu kita pernah terjadi tsunami di Aceh. Ya, nah itu kan puluhan ribu orang yang meninggal. Ya, itu teori yang pertama, chilling teori. Resiliensi ditentukan besar kecilnya paparan dari bencana. Nah, apa dia katakan? Apabila bencana yang dialami sangat berat, maka kemampuan resiliensi yang dibutuhkan juga semakin besar karena membutuhkan usaha yang lebih besar untuk dapat kembali ke kondisi sebelum mengalami bencana. Sebaliknya, makin kecil paparan dan tingkat bencana, dampaknya makin kecil dan usaha untuk kembali ke kondisi awal sebelum bencana tidak terlalu berat. Oh lupa saya jelaskan, sebenarnya PowerPoint ini Bu Nura ini ada 50 slide, tapi yang saya jelaskan tidak 50, tapi nanti yang saya serahkan kepada siswa ada 50 slide. Ya, karena kita kuliah cuma 50 menit kan, itu yang saya sampaikan. Kemudian teori yang kedua adalah cumulative effect model. Proposisinya kemampuan resiliensi ditentukan pada ketersediaan sumber daya pendukung. Jadi kalau yang teori di atas itu soal besar bencananya. Tapi kalau konsep yang kedua, proposisinya itu tergantung pada sumber daya pendukungnya, komunitasnya, apakah dia punya perangkat, bagaimana aksi kolektifnya, itu dia. Tapi teori yang kedua ini menjelaskan apabila tersedia sumber daya pendukung seperti adanya dukungan sosial, ketersediaan penanganan fisik, atau kebutuhan-kebutuhan penunjang lain, maka akan membantu korban bencana kembali ke kondisi awal sebelum mengalami bencana. Jadi ya. Kemudian sebaliknya, apabila sumber daya pendukung sangat minim, akan menyebabkan korban bencana sulit kembali ke kondisi awal sebelum bencana. Jadi memang kalau kita lihat, kalau sumber daya pendukungnya lemah, bencananya kecil aja sudah bermasalah besar, kan kita lihat ya. Nah, maka itu dari 2 teori ini muncul teori yang ketiga yang disebut dengan interaction theory. Ya, itu melihat dengan proposisi kemampuan resiliensi ditentukan faktor berat ringannya bencana yang dialami dan ketersediaan sumber daya pendukung untuk kembali ke kondisi awal. Jadi gabungan 2 ini. Jadi lihat ada 2 faktor, dari bencananya sendiri dan dari sumber daya pendukung. Nah itu tolong dipegang tuh.
nanti dalam kuliah Bu Nur Aini, kemudian Bu Nur Mala dan sebagainya, Anda dalam kerangka itu melihatnya. Ya, jadi bencana itu kalau kita lihat dalam basis teorinya sangat tergantung adalah faktor berat ringannya bencana dan ketersediaan sumber daya pendukung. Itu yang menentukan. Jadi bagaimana dampaknya itu sangat ditentukan oleh dua. Ini proposisi yang ketiga yang kita sebut dengan interaction theory. Kalau Anda tanya pada saya, teori mana yang kita pakai, lebih baik teori yang ketiga. Oke? Nah, di sini jelaskan, apabila bencana yang dialami ringan dan berat, maka tidak tersedia sumber daya pendukung yang memadai, maka resiliensi akan sulit dicapai. Jadi bilang gitu kan. Kemudian sebaliknya, apabila bencana yang dialami berat atau ringan, namun terdapat sumber daya yang memadai, maka kemampuan resiliensi akan semakin cepat tercapai. Kalau yang ketiga ini sebenarnya yang mampu kita kelola yang mana? Kan bukan bencananya kan? Kadang-kadang bencana itu tidak bisa, early warning system dan sebagainya. Kalau orang Jepang udah biasa tuh, hampir setiap hari ada gempa gitu kan, udah terlatih dia. Tapi kalau kita ada sisi kita ya kemampuan sumber daya pendukungnya. Dalam konteks resiliensi komunitas, kekuatan komunitasnya itu yang menentukan bagaimana merespon tentang bencana. Oke, jadi ini teorinya. Kita pakai teori yang ketiga, interaction theory, itu sebagai guidance kita untuk memahami bagaimana bencana dan nanti kita menjelaskan resiliensi komunitas. Oke, ada pertanyaan nggak tentang teori? Ini proposisinya. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, teorinya bisa kita uji nggak? Boleh. Tapi dalam konteks gerakan untuk memperkuat komunitas ini bisa jadi guidance kita. Ya, kalau saya tanya nanti, kalau apakah semua bencana itu bisa diramal? Belum tentu juga kan. Ada yang bisa diperkirakan, ada juga yang tidak. Kalau kita lihat ya. Nah, tetapi yang paling bisa kita siapkan kalau kita lihat masyarakat Jepang adalah masyarakatnya, komunitasnya dipersiapkan. Itu ya. Nah, ini basis teorinya rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan kira-kira di sini tentang teori ada bencana, ada manusia, responnya kita sebut resiliensi. Topik kita adalah resiliensi komunitas. Tapi bagaimana menjelaskan resiliensi komunitas? Ada 3 teori, 3 proposisi, tapi saya katakan pakailah teori yang ketiga, yaitu interaction theory. Bahwa faktor berat ringannya bencana dan kesediaan sumber daya sangat menentukan. Ya, bagaimana resiliensi itu terjadi. Jadi satu semester ini kita sebenarnya belajar di situ aja, ya. Nah, cuman tadi saya katakan resiliensi itu banyak konsep-konsep lainnya. Ada vulnerability, kapasitas adaptif, itu banyak konsep-konsepnya. Dan memahami resiliensi itu memang bisa dari berbagai perspektif, sehingga ada keragaman-keragaman. Sebagai sains, kita harus mengetahui bagaimana pandangan dari beberapa ahli tentang resiliensi. Ada pertanyaan, kan? Oke, paham ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk tentang tipologi komunitas. Ini ngulang nih, ngulang. Kalau tentang komunitas kan kita udah kenal kan? Ada community by place, ada community by interest, dan ada variannya dari community by interest adalah virtual community. Nah, ini yang menariknya nih kalau mau kita lihat ya nanti dalam aksi-aksi kolektif bahwa sekarang itu perkembangannya tidak hanya community by place atau community by interest. Ada varian yang satu lagi adalah virtual community. Bagaimana itu berperan dalam merespon atau menghadapi beradaptasi terhadap bencana yang terjadi. Nah, kadang-kadang dalam berbagai persoalan di dunia itu kita lihat virtual community dalam konteks bencana itu banyak dimanfaatkan dalam rangka menciptakan sistem yang disebut dengan early warning system, sistem isyarat dini. Gimana kalau bencana? Kan ada pernah dengar siaga 1, siaga 2, kan gitu kan? Itu early warning. Bahkan kalau masyarakat kita sudah terpapar dengan digitalisasi, kan itu jauh lebih baik ya, pemahaman itu lebih cepat. Tapi kadang-kadang soal culture, norma, kepercayaan itu juga mempengaruhi, kan gitu ya. Misalnya kasus Gunung Merapi di Jogja. Dulu Anda pernah dengar siapa kuncinya? Mbak Samijan almarhum. Pertama, rajanya Sultan bilang, siaga 1, silakan mengungsi. Mbak Samijan bilang, tidak, jangan. Karena dia punya kemampuan alam untuk melihat itu. Yang menang Mbak Marijan, tidak terjadi bencana. Yang kedua, Mbak Marijan mungkin sombong, gitu ya. Dia bilang gini, tidak juga, ternyata benar-benar terjadi bencana. Termasuklah Mbak Marijan itu sudah meninggal ya. Waktu itu dia diundang ke Jerman sebagai keynote speaker pakai bahasa Jawa, ditranslate ke bahasa Jerman, bicara tentang bencana.
Tapi kan dia terkenal dengan iklannya Extra Joss. Oh itu ceritanya panjang, joknya panjang. Tapi itu menggambarkan ya dari fitur. Jadi saya tidak panjang-panjang, ini tidak ulang lagi, di pengembangan masyarakat sudah ada. Jadi bisa kita dibuat. Artinya tadi teori ini, konsep ini penting. Kalau bagi teori tadi adalah apa? Pendukungnya tadi itu komunitasnya. Bagaimana komunitasnya? Kuat nggak? Baik place, baik interest maupun virtual. Oke? Kemudian yang kedua, masih ingat teori ini? Bagaimana kita membuat tipologi mindset berdasarkan sosial capital. Tadi dia, kan saya jelaskan dulu ini kan. Nah, ini pun bisa juga kita gunakan. Yang kita kembangkan begini kan. Ada functioning government, ada dysfunctional government, ada cross-cutting ties of social group, sampai dengan baik rendah dan tinggi. Maka kita bikin komunitas itu bisa 4 tipe. Ada yang socio-economic well-being. Ini pasti tinggi kan. Nah, kalau bencana di daerah ini mungkin tingkat pengetahuannya bagus, gitu ya. Tapi kan lawannya ini kan yang di sini ya, yang masyarakat di dalamnya. Bagaimana memunculkan aksi kolektif, tapi yang terjadi konflik terus, gitu kan. Misalnya gitu ya. Yang kedua adalah latihan konflik yang tersembunyi, yang ketiga coping. Ini juga bisa dibantu. Sehingga bisa juga jadi skripsi Anda pada masyarakat-masyarakat yang socio-economic well-being, tingkat resiliensi komunitasnya jauh lebih tinggi. Sebesar apapun bencananya dia dapat merespon dengan baik. Tapi tipe 3 itu kan rendah sekali itu kan ya. Nah ini gimana? Itu bisa juga jadi topik-topik skripsi untuk memahami tadi dari sisi tipe-tipe. Jadi saya berikan 2 konsep. Pakai tadi community by place, community by interest, dan virtual community. Ya, satu lagi kita menggunakan konsep social capital, membagi masyarakat komunitas menjadi socio-economic well-being, atau dia penuh dengan konflik, atau laten konflik, atau yang coping. Jadi kita gambarkan. Nah, dulu pernah saya tantang kan, mari kita buat misalnya desa-desa di lingkar kampus IPB ini termasuk tipe mana. Kan bisa makan? Kan saya sudah menjelaskan apa ukuran-ukurannya. Tapi nanti menarik juga kita lihat di Indonesia itu ada daerah-daerah yang memang rawan bencana. Ya, itu. Oke, itu sedikit mengulang ya supaya Anda paham ya kita. Mengapa topik ini juga jadi mata kuliah kita gitu ya? Karena kita melihat pada soal komunitas. Maka dalam kerangka pengembangan masyarakat, riset sesi komunitas itu penting. Karena Indonesia itu hampir sebagian besar adalah daerah-daerah rawan bencana, terutama bencana alam dan bencana non alam. Ada pertanyaan rekan-rekan tentang tipologi tadi? 2 tadi ya, pakai 2 itu aja kita lihat. Banyak tuh yang dulu bencana ningrat, tapi kadang-kadang itu harus direvisi juga. Karena pada dasarnya masyarakat, komunitas juga sudah mengalami perubahan. Oke ya? Ada pertanyaan kira-kira kan? Itu ngulang tuh. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Bencana dan penanggulangannya menurut regulasi. Ya. Kalau Anda lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memang bencana itu begitu. Ya. Ada bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ini kan kita sekarang di bulan-bulan ini kan sedang banyak menghadapi ini ya. Kalau kita lihat ya, banjir, kebakaran, tanah longsor. Kalau kita lihat ya, banyak sekali tadi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, ada tipe yang disebut bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi. Misalnya Chernobyl di Rusia, pembangkit listrik tenaga nuklir bocor, gitu kan? Wah itu kan dampaknya kemana-mana. Kalau kita lihat ya, kemudian juga banyak kita lihat kegagalan teknologi. Nanti kita lihat juga kasus seperti di Los Angeles itu apa penyebabnya. Kita lihat ya. Kemudian ada gagal modernisasi. Nah ini dia. Jadi bagaimana proses-proses pembangunan ya menggunakan inovasi-inovasi baru, tapi kadang-kadang juga bisa menimbulkan bencana. Misalnya gitu ya. Bagaimana strategi pembangunan dan sebagainya. Kemudian epidemi kita alami kemarin COVID-19. Itu masuk bencana non-alam, epidemi. Ya, pandemi COVID-19. Sekarang ada virus bukan baru lagi yang lama ya, pakai V yang baru itu, menarik juga kita lihat ya. Kemudian ada wabah penyakit. Ini yang kedua. Oke,
Yang ketiga, bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ya. Misalnya, kan sering kita sekarang dengar OPM ya, Operasi Papua Merdeka. Kemudian grup-grup Santoso di daerah Sulawesi Tengah. Itu kan teror-teror gitu ya. Itu bisa dianggap sebagai bencana sosial. Ya, tapi kita juga pernah mengalami konflik di zaman pemerintahan SBY. Ya, atau Anda sudah lahir masih kecil kali ya. Ada istilah konflik Ambon, ya, konflik Poso, ada juga konflik Sampit, ya, konflik Sambas. Sampit dan Sambas adalah konflik antara suku Dayak dengan suku Madura dan melibatkan suku-suku yang lain. Kayak gitu ya. Kalau di Poso kita lihat itu banyak ada separatis-separatis yang ada, tapi kalau konflik Ambon itu lebih banyak berlatar belakang sebenarnya agama. Ya, tapi sebenarnya kalau kita pelajari tiga-tiganya itu adalah perebutan sumber daya. Cuman ada prof yang pakai V, yang provokator itu, yang memelintir seperti konflik antara agama dan sebagainya. Konflik Dayak sama Madura pun penyebabnya adalah perebutan sumber daya. Itu harus kita pahami. Jadi sebagai orang akademisi kita harus paham, jangan terbawa itu konflik agama. Tidak, penyebabnya adalah perebutan sumber daya. Misalnya gini, orang Madura sudah kenal hak private. Tapi orang Dayak itu tidak kenal hak private, yang ada hak wilayah, common property. Orang Madura punya keterampilan, mampu bertani, beternak, dan sebagainya. Datang ke Kalimantan, orang Dayak suka beternak, bisa makan daging, bercocok tanam. Saking senangnya orang Dayak, pakai lagi lahan 10 hektar, 20 hektar, setahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada yang nakal, disertifikat. Gitu ya? Kita menjadi kami, ya orang Dayak lama-lama juga pintar, terjadilah konflik. Dipintirlah kebetulan Madura yang datang Muslim, Dayak ini kalau tidak animisme adalah Nasrani. Dikonfliklah, jadi konflik antar agama. Karena tahu tuh, ya karena jangan termakan dengan persoalan, kita harus tahu persoalan ini dalam konteks resiliensi. Kalau kita memahami tentang bencana sosial, kita harus clear memahami. Nah, sama juga di Ambon. Batu merah dan batu putih itu dipintir juga perebutan sumber daya yang terjadi. Nah, sekarang banyak konflik terjadi karena rebut ruang parkir aja bisa jadi konflik. Ya, itu. Jadi tiga ini. Nah, ini yang coba saya jelaskan pada Anda. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga mempunyai azas. Azas penanggulangan bencana itu mulai dari kemanusiaan sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kita tidak pada hal-hal yang abstraksi ya gitu ya, tapi ada soal keadilan, kesamaan penduduk sampai menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam konteks kuliah kita ini kita perlu cari juga, karena pengalaman kita di lapangan menunjukkan banyak juga masyarakat yang mampu mencegah dan merespon bencana itu karena dia mampu meng-create inovasi dari dalam. Ya, sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dia tahu bagaimana misalnya tahu tanda-tanda kapan bencana itu akan terjadi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang sensitivitas binatang atau hewan itu jauh lebih hebat daripada manusia. Sering kan nonton di TikTok, di YouTube gitu kan, dimana tuh anjing punya kemampuan seperti itu. Ini azas. Prinsip di pasal 2, cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berseguna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif dan non-prohibitif. Nah, dari prinsip ini, memang yang paling susah kalau kasus kita di Indonesia itu yang C, koordinasi dan keterpaduan. Nah, apalagi antar instansi di daerah gitu ya, belum lagi antara masyarakat tradisi dengan masyarakat yang datang dari kota. Ini tidak mudah. Maka jalan keluar tadi dengan virtual community, kalau itu bisa digunakan dengan baik, mampu memecahkan persoalan-persoalan tentang koordinasi dan keterpaduan. Ini undang-undang yang harus kita lihat ya. Kemudian kalau kita lihat juga Undang-Undang Nomor 24 itu menjelaskan juga tentang apa yang disebut dengan rawan bencana. Jadi ada istilah lain. Tadi kan kita lihat ada istilah
resiliensi komunitas, ada vulnerability gitu ya. Nah, ini di sini ada rawan bencana, kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tersebut. Jadi Anda lihat kondisi-kondisi ini lemah, ya kondisi ini lemah, maka dia mengurangi kemampuan untuk menciptakan resiliensi. Itu harus diperhatikan. Nah, undang-undang regulasi mengatakan seperti itu. Seperti di pasal 32 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah, ini ada kewenangan pemerintah, dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman. Anda pernah dengar dulu konflik di Kota Palu yang pecah gitu, ada yang ambles masuk ke dalam. Itu sudah ada aturan sekarang, tidak boleh daerah yang dibangun pemukiman. Termasuk juga di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor itu banyak daerah-daerah yang longsornya tinggi, itu dibuat seperti itu. Ya, mencabut dan mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi bisa saja hak milik itu berubah, tapi ada peraturan-peraturan di bawahnya mengatur, ada penggantinya. Dia tidak boleh lagi tinggal di daerah itu, karena itu daerah rawan bencana. Pasal ayat 2, setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harusnya ganti untung ya, ganti rugi gitu ya. Nah, itu harus dicarikan alternatif. Nah, sekarang persoalannya kan lahan juga semakin sulit, ya gitu ya. Lahan-lahan negara juga banyak yang sudah diserahkan, dikelola oleh swasta, tidak mudah. Nah, tapi ada peraturan perundangan seperti itu. Jadi dalam konsep penanggulangan bencana, pemerintah sudah mendefinisikan ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah rawan bencana. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada istilah tidak hanya rawan bencana, ada istilah resiko bencana. Tadi kan rawan bencana ya. Nah, ini adalah risiko bencana, potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan. Nah, hal-hal ini dimasukkan, dikategorikan sebagai risiko bencana. Ini tadi ada rawan bencana ya, dan ini adalah risiko bencana. Dua hal itu menjadi penting menurut regulasi. Jadi kalau kita nanti memahami suatu wilayah bencana, kita melihat di komunitas, kita lihat tuh ini daerah rawan bencana tidak, dan bagaimana risiko bencana. Ya, nah pemerintah juga sudah mengembangkan alat-alat ukurnya. Bab 3 dari undang-undang ini rekan-rekan, ada tanggung jawab dan wewenang. Pasal 5, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dan penyelenggara penanggulangan bencana. Tadi saya katakan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya. Kemudian tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan bla 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 bla. Yang ini dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana. Misalnya gini lah, sampai hari ini Indonesia itu kan belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Padahal di dunia kita ketahui PLTN itulah adalah pembangkit yang paling efisien dan efektif. Nah, kita tidak punya, karena banyak penilaian-penilaian dari tadi risiko bencana. Tapi sekarang katanya mau dilakukan, dipilih di pulau, kalau nggak salah dekat Bangka Belitung atau dekat Bawean, gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi risiko bencana. Itu satu contoh, ya. Jadi dari satu pembangunan bisa juga berlangsung seperti itu. Kemudian tadi ada rawan, ada risiko. Regulasi itu juga mengatur kelembagaan penanggulangan bencana. Tadi saya cerita, ada BNPB, ada Badan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi ada pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri. Kebetulan dulu kepalanya ini almarhum Doni Monardo dapat honoris causa dari PBB. Ya. Itu seorang Letnan Jenderal. Kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdiri unsur pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan. Jadi di kelembagaan ini ada dua hal ini.
Nah, inilah Badan Nasional Bencana mempunyai tugas dari 1 sampai ke 8. Anda bisa telaah nanti apa saya lakukan. Ya. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi perumusan penetapan kebijakan, policy, dari regulasi yang ada, kemudian pengorganisasian. Nah, coba Anda lihat di sini ya. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas ini dari 1 sampai 8. Coba Anda lihat bagaimana di dalam tugas-tugas ini ada nggak upaya-upaya pemerintah juga mengakomodir ya kekuatan-kekuatan yang ada di atas komunitas dalam merespon bencana. Ini kan datang dari atas saja kan, tapi sebenarnya komunitas kita di daerah-daerah rawan bencana itu punya apa yang kita sebut indigenous knowledge, kearifan-kearifan lokal. Nah, ini sebenarnya yang menurut pengamatan kita di lapangan kurang dikoordinasikan. Misalnya dipetakan di pantai barat Sumatera itu apa sih kearifan lokal yang muncul? Di pantai selatan Jawa apa? Di pantai selatan Bali, Lombok sampai kepada Timor, Flores itu apa? Naik ke Papua, Maluku dan Sulawesi seperti apa? Memang yang paling aman di Indonesia itu Pulau Kalimantan. Bencananya hanya kebakaran dan banjir. Tidak pernah merasakan gempa sebenarnya. Ada orang Kalimantan di sini. Itu tidak pernah kita rasakan. Nah, karena nggak ada Gunung Merapi. Maka Jokowi pilih IKN itu benar juga. Tidak ada benar. Kecuali kebakaran dan banjir. Nah, tapi saya dengar sekarang katanya di Kalimantan Timur udah pernah ada merasakan adanya gempa. Mungkin itu dampak dari Sulawesi. Nah, ini yang harus kita paham, ya. Baik, rekan-rekan, itu kira-kira pada visi. Nah, nanti Anda bisa download tentang undang-undang tadi, coba dipelajari, ya. Saya pikir lulusan KPM belajar resilience komunitas harus tahu lah undang-undang ini. Ya, nanti di setiap daerah juga ada, mungkin ada bukan perda, ada juga membuat peraturan gubernur, atau bupati, wali kota itu ada juga. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ada pertanyaan rekan-rekan? Tapi topiknya apa tadi dalam rangka penanggulangan bencana, regulasinya? Ada istilah rawan bencana, ada resiko bencana, ya. Kemudian yang ketiga apa? Lembaga. Betul. Nah, itu yang sebenarnya di dalam undang-undang itu yang di. Nah, Anda sebenarnya bisa bikin kajian, saya nggak tahu. Mungkin dalam praktikum kita sekali-sekali bikin konten analisis ya dari regulasi itu. Paham nggak? Kita konten analisis itu. Tadi percakapannya, undang-undang itu mengakomodir ya kekuatan-kekuatan dari masyarakat ya terhadap bencana dengan kekuatan yang datang dari lembaga. Jangan-jangan enggak. Nah, dalam konteks virtual community ada aplikasi, bisa nggak mengakomodir itu yang indigenous knowledge, kearifan-kearifan lokal? Kan itu menarik juga kita lihat. Jadi banyak juga dalam konteks memahami bencana, bagaimana bisa bertahan itu kekuatan-kekuatan yang kearifan lokal itu mungkin lebih kuat ya daripada kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah. Nah, tapi dalam penanggulangan bencana ini kan kadang-kadang yang hadir kan juga banyak interest politiknya kan. Ormas lah yang masuk, parpol lah yang masuk, organisasi keagamaan gitu kan. Nah, kalau IPB punya pusat studi bencana loh, tapi bingung juga karena kalau ada bencana yang pertama masuk apakah orang social work, orang extension atau orang pemuda? Tadi ya, kalau orang bencana kan orang secara psikologis kan terganggu kan, maka orang mengatakan yang masuk social work dulu, baru orang penyuluhan, baru Komdev membangun partisipasi. Mungkin kan kalau orang trauma diajak membangun partisipasi bingung dia gitu kan. Nah, itu pusat studi bencana IPB itu gampang juga dia mau melakukan apa itu. Ya, tapi ketika bencana terjadi awal, bantuan awal semua bisa lakukan. Tapi proses menyelesaikan itu yang harus kita pikirkan. Nah, ini juga PR kita nih, orang Komdev dalam bencana. Karena kita lihat tentang resiliensi komunitas. Paham ya? Dari regulasinya. Saya sarankan coba nanti kita konten analisis itu ya dari regulasi yang ada. Sampai sejauh mana itu sudah memikirkan juga upaya-upaya pemberdayaan dalam konteks pengembangan. Oke rekan-rekan, ada pertanyaan kira-kira? Tapi ini ya, ini karena penting ini, ada regulasinya. Tapi saya katakan regulasi itu sifatnya nasional. Tapi ada nanti di tingkat provinsi, kabupaten atau kota itu ada pergub atau ada juga perda, peraturan daerah. Ada komentar rekan-rekan? Ini dosen kalau nggak ada komentar juga pusing nih, ngerti apa enggak?
Jangan-jangan kita penelitian. Memang lah, ini karena kuliah kita 50 menit ya. Eksplor nanti lebih banyak di dalam praktikum sebenarnya. Karena kita lebih bebas. Ya, tapi dalam kuliah ini. Jadi tadi ya, dalam regulasi, saya memberikan kepada 3 hal tadi. Soal rawan bencana, risiko bencana, dan soal kelembagaan. Terlihat ya. Nah, saya tawarkan, coba di konten analisis. Apa sih isinya gitu ya. Terkait dengan pengembangan masyarakat, ada nggak upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan dan sebagainya. Ada, kalau kita lihat ya, tapi sampai ke mana itu sudah berkembang. Oke, rekan-rekan. Nah, yang berikutnya kita melihat tentang karakteristik bencana dan dampaknya. Ya, ini dia. Nah, ini coba lihat. Ini yang merah-merah ini Indonesia nih. Pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, ini ya, Bali, Lombok, Timor, Flores, Papua, sampai Sulawesi. Merah semua kan? Ya, ini daerah rawan bencana. Dan menariknya ya rekan-rekan ya, ini daerah-daerah rawan bencana ini, kalau kita lihat di petanya Kemendes, ini juga tempatnya daerah-daerah yang kita sebut dengan desa-desa tertinggal. Nah, udahlah dia rawan bencana, masyarakatnya juga dari sisi komunitas desa, tarafnya juga rendah. Itu problem. Ini pantai barat dari Melabo, Tapak Tuan, kemudian Pariaman di sini, kemudian kita lagi pesisir ya, Lampung Barat, di sini Sukabumi Selatan, Garut Selatan, terus Cilacap. Ini terus nih, ini daerah bencana. IKN kan di sini. Yang paling aman ini memang ini. Kalimantan itu paling, kecuali banjir dan kebakaran. Walaupun kita tahu IKN itu juga tanahnya banyak mengandung batu bara, mudah terbakar juga kalau kita lihat gitu ya. Nah, ayo kita banyak kelihatan kalau kita lihat di hutan-hutan di IKN itu. Nah ini Mas Firman, jadi pilihan Jokowi di sini itu benar juga menurut saya dalam konteks bencana. Ya agak di tengah-tengah juga lah gitu ya, walaupun tidak tengah-tengah benar. Kita lihat ya. Nah ini adalah wilayah dari kondisi geografis, geologis tentang yang rentan bencana ini. Ya, daerah rentan bencana. Nah, epicentrum gempa yang utama Indonesia dan sekitarnya untuk magnitudo DM-nya lebih besar dari 5,8 dikumpulkan dari berbagai sumber dan rentang waktu tahun 1900 sampai 2009. Ini belum diupdate nih. Tapi saya dengar kemarin daerah-daerah sini ini sudah merasakan gempa juga. Padahal di Kalimantan ini kan tidak ada gunung Merapi, maka itu tanahnya tidak begitu subur. Tapi inilah daerah-daerah bencana. Nah, jadi kita dipandu nih kalau Anda mau bikin studi untuk skripsi atau praktek dari tentang resiliensi komunitas dari bencana alam-alam, pilihlah daerah ini. Ya pilih. Ini daerah-daerah merah ini adalah daerah-daerah disebut dengan rentan bencana. Bencana menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Berapa tuh dana yang keluar ya? Benar. Dulu kita waktu tsunami di Aceh, katanya besar gitu. Sampai kita ingat ya Presiden George Bush, mantan Presiden Bill Clinton juga datang kan kita lihat ya begitu besar. Ya. Ini kalau kita lihat ya. Ini bencana. Kemudian ini sebaran gunung tipe A di Indonesia. Tidak ada kan di Kalimantan? Ini Sumatera, Jawa, terus. Ini kalau kita lihat sebaran gunung api. Kalau ada gunung api, pasti potensi bencananya main. Tergantung bagaimana tingkat erupsinya. Ya. Kemudian ini peta kejadian tsunami di Indonesia sejak tahun 76 sampai 2007. Nah, dan nanti dalam PowerPoint itu saya gambarkan tuh dari tahun 76 sampai 2002. Aduh, tsunami di mana saja. Ternyata banyak loh. Memang yang terbesar adalah yang kita alami di Aceh. Ini tsunami yang besar. Ya, kalau kita lihat gambarkan nanti di PowerPoint itu di PowerPoint-nya tidak saya gambarkan, itu saya paparkan, Anda bisa lihat. Oke, kemudian ini grafik jumlah kejadian bencana di Indonesia belum saya update 2005 sampai 2015 cenderung naik ya. Kalau kita lihat ya, cenderung meningkat. Kalau ini jadi pertanyaan ini bencana alam ini karena alami benar-benar atau ulah manusia? Kan logikanya kan penduduk semakin bertambah, kepadatan semakin tinggi, eksploitasi sumber daya alam semakin tinggi. Jangan-jangan kita juga salah bertani dengan lereng yang lebih 50%, kayak gitu kan? Nah itu kan risiko bencana tinggi. Contoh,
Belum persoalan-persoalan ideologis yang lain. Contoh. Ini grafik jumlah kejadian bencana di Indonesia 2010. Yang menarik tahun 2019 dari 2018 dari semua itu menurun. Ini bisa kita update. Maaf saya belum updating ini kan, datanya. Kemudian tadi coba kita dalami ya. Ada bencana alam geologis. Tadi ya, ada bencana. Jadi bencana alam itu dibagi tiga. Ada bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor bersumber dari bumi. Ada bencana klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah. Yang kita bicarakan sekarang climate change, global warming. Itu masuk kategori kedua, klimatologis. Tapi ada juga bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh benda dari luar angkasa. Atau UFO jatuh mendarat, ya. Tapi ada kan bintang ya jatuh. Ya. Kalau dalam kitab suci umat Islam di Al-Quran, besi itu bukan dari bumi, itu datang dari angkasa luar. Kalau kita baca di kitab suci, besi itu datang dari luar. Itu ada di dalam kitab suci. Ya. Nah itu kalau di dalam Muslim itu bisa dipelajari itu, ya bagaimana besi itu bukan dari bumi, tapi datang dari angkasa luar. Oke, ini bencana alam ada 3. Nah ini bencana alam geologis, gempa bumi, bagaimana seperti ini ya. Ada letusan gunung api, ya. Bisa dibayangkan, mudah-mudahan di antara kita tidak pernah mengalami seperti ini. Ada nggak yang pernah mengalami bencana di kampungnya gitu? Kebakaran aja ya. Tapi kebakarannya bukan kebakaran hutan kan? Kebakaran hutan. Oh. Ini kayak mau saingan dengan Los Angeles. Ya, jadi ini bencana alam geologis, ini gempa bumi dan ini gunung api. Ini gambarnya. Cerita Gunung Merapi itu ya panjang ceritanya. Ya. Kemudian ini bencana alam geologis, gerakan tanah atau tanah longsor, ngeri ya. Kalau koran hari ini di daerah mana tuh Bu Nurani? Rel kereta api Jakarta Surabaya putus kan? Karena longsor relnya gantung, karena di bawahnya udah air. Jadi koran hari ini, ya. Itu kita lihat. Ada gerakan tanah atau geologis, ada tsunami. Tsunami ini kan jadi disebabkan gempa di laut sehingga menyebabkan tertarik tuh, kemudian kembali lagi, itu menyebabkan ombak yang gelombang air yang cukup besar. Sampai pada apa yang disebut dengan tsunami dalam skala kecil. Ini banyak terjadi di Jepang. Saya nggak tahu ya gambar ini benar apa enggak. Zaman sekarang kan AI kan bisa buat seperti ini, kan? Kita lihat. Tapi inilah gambaran-gambaran bagaimana tsunami. Contoh ya seperti di Aceh, ada dulu yang bikin studi. Sebenarnya Aceh itu kekuatan-kekuatan di Gampung itu sudah siap menghadapi bencana. Tapi persoalannya Gampung tidak bisa mengkonservasi mangrove. Jadi ketika tsunami terjadi, mangrove itu udah nggak ada. Jadi tidak ada lagi penapisnya. Jadi kalau di Aceh itu masih ada mangrove itu, mungkin tidak selesai. Jadi tidak ada penapisnya, jadi tidak penghalangnya. Karena mangrove sudah jadi bisnis, jadi kayu bakar, jadi arang dan sebagainya itu ya terjadi. Itu kasus seperti di Sumut. Oke, ini bencana alam geologis. Kemudian ada bencana alam klimatologis, banjir bandang, badai, kekeringan, kebakaran hutan. Nah, ini kan seperti sekarang kan ada istilah climate change ini kan disebabkan oleh badai. Ada yang menyebut El Nina, ada yang menyebut El Nino. Nah, kata para ahli, kalau nama badainya nama wanita itu lebih ganas. Jadi El Nina itu lebih ganas daripada El Nino. Nah, itu para ahli mengatakan itu. Jadi El Nina itu lebih ganas daripada El Nino. Nah, sekarang ini kita masuk pada bukan El Nino tapi El Nina. Nama badainya perempuan. Kita, ya, banjir bandang, badai, kekeringan dan kebakaran hutan. Ya. Tapi kan kalau di Indonesia banjir seperti ini sampai menenggelamkan rumah. Kalau nggak ada yang mati ya bisa-bisa aja. Kan gitu kan, itu di kita kan di Indonesia kan. Tapi coba di Singapura banjir semata kaki aja, hebohnya mendunia. Karena kualitas taraf hidupnya sudah beda, standarnya beda. Di kita rumah tenggelam selama nggak ada yang mati ya udah.
Tapi kalau di Singapura baru mata kaki aja hebohnya sudah kemana-mana. Karena itu tadi standar hidupnya, kualitas hidupnya beda. Ini harus kita pahami nih, karena kita melihat dari sisi komunitas. Oke. Kebakaran hutan termasuk juga ya, ini tentang klimatologisnya. Apalagi kalau di Kalimantan dan Sumatera itu banyak tanah gambut. Biasanya api itu tidak kelihatan di bawah ya, asapnya yang kelihatan. Jadi api itu di bawah. Nah itu yang kalau pada musim-musim kekeringan bisa dengan cepat dibakar hutan. Kadang-kadang disemprot pakai air pun tidak selesai. Kalau menurut saya dari mantap ya. Oke, kemudian ini juga bencana klimatologis ya. Angin tornado, puting beliung, badai tropis atau siklon tropis sampai pemanasan global atau global warming, ya. Sehingga bencana itu berdampak, misalnya permukaan air laut meningkat berapa inci karena es di dua kutub mencair, kan? Kemudian tidak ada penapis dari sinar matahari, maka muncullah penyakit kanker dan sebagainya gitu ya. Karena lapisan ozonnya sudah menipis atau berkurang. Ini gambar-gambar ini diberikan. Kemudian ada bencana alam ekstraterestrial, hantaman meteor atau benda dari angkasa luar yang menabrak bumi. Hal ini terjadi pada tahun 1908 di Rusia. Meteor atau bintang beralih jatuh ke bumi dan mengakibatkan lubang yang sangat besar menyerupai semua kawannya ada di Rusia. Nah, ini contoh-contoh ya. Nggak tahu kita di Indonesia ada nggak? Belum pernah terjadi. Ini gambaran. Nah, rekan, ini tipologi provinsi kejadian bencana juga ada nih, sudah dibuat. Ada tipologi provinsi berdasarkan kejadian bencana alam. Ada analisis data informasi bencana Indonesia. Maka ini ukuran-ukurannya, tingkat kejadiannya. Di sini ada 4 kelompok tipologi provinsi dominasi kejadian bencana alam, hidrometeorologi dan geologi. Provinsi dengan kejadian yang tinggi, ada di provinsi dengan tingkat kejadian utama bencana geologi, ada provinsi dengan tipikal kejadian utama kebakaran, provinsi dengan tipikal bencana alam hidrometeorologi atau geologi. Bisa Anda lihat, Jawa Barat itu masuk kejadian yang tinggi pada bencana hidrometeorologi maupun geologi, banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, tsunami dan letusan gunung api. Berat? Kita lihat ya. Nah ini ada, sudah dibuat tipologi. Tapi kan kita kan nggak hanya lihat satuan provinsi kan, kejadiannya bisa di pantai utara, pantai selatan gitu kan. Maka kita punya kelebihan pemahaman. Yang kita lihat adalah komunitas. Ya, tadi apakah community by place, by interest maupun virtual community. Oke rekan-rekan, ini bencana non alam. Ada kebakaran, ya. Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah, kemudian ada kebakaran hutan dan lahan. Tadi kita cerita banyak terjadi di lahan gambut seperti di Sumatera dan Kalimantan. Ada kecelakaan transportasi, ada juga kecelakaan industri, tapi ada juga wabah penyakit dan kejadian luar biasa. Kita sudah mengalami 2-3 tahun ya ini dengan pandemi COVID-19. Ya, banyaklah pelajaran-pelajaran kita. Ada termasuk mengalami pandemi enggak waktu ketika masih ini? Enggak, belum ya, udah selesai ya. Tapi ada kakak kelas Anda kita baru ketemu udah semester 7 dan 8 karena sebelumnya online semua. Enggak pernah gila, itu juga jadi interaksinya relasi juga beda juga. Alhamdulillah Anda tidak seperti itu. Ini bencana non alam, kemudian ada bencana sosial. Ya, ada konflik sosial tadi saya sudah cerita, ada kita sara, suku, agama, ras dan antar golongan, ya. Itu konflik terjadi, bisa juga aksi teror. Tadi misalnya GAM, dulu ada OPM, ya, grupnya Santoso di Palu, ya, di Poso. Tapi juga ada sabotase, ada tindakan dilakukan dengan melemahkan musuh melalui subversi. Jadi kalau main sepak bola ini gerakan-gerakan tanpa bola, tiba-tiba gol, gitu kan. Nah ini yang bisa kita. Jadi coba Anda pahami dengan baik ya, konflik sosial, ada aksi teror dan sampai kepada sabotase. Jadi ada apa ya? Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Di kita paling besar ya bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam pun bisa kita kategorikan tadi ya. Ya apakah yang klimatologi dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita pahami berdasarkan regulasi. Anda sudah bisa melihat itu, dan ini kan nanti karena kita pelajari
dalam konteks resiliensi komunitas, di mana bencana ini terhadap manusia dan respon manusia terhadap bencana itu yang kita bangun dalam suatu kerangka yang kita sebut resiliensi komunitas. Nah, rekan-rekan, ini bencana alam dasar di Indonesia, tsunami, bukan puluhan ribu, 220.000 jiwa. Gunung Tambora, Gunung Krakatau, Gunung Agung, Gunung Kelun, gempa Jogja, Flores. Cuman yang nggak masuk di sini itu adalah cerita Bu Nureni tentang gempa di Samosir yang menciptakan Danau Toba. Kalau kita baca sejarahnya, itu dunia itu mengalami kegelapan itu berapa abad ya? Karena gempa ya kita baca sejarahnya di sampai ada pelukis namanya Mons dari Prancis bisa membuat satu lukisan yang judulnya Scream. Itu gambar merah waktu itu. Iya. Kan besar kita itu kan Samosir itu, Toba sama Krakatau. Besar. Ini gambar sih kita lihat ya, Krakatau. Tapi yang paling besar itu tsunami Aceh 220.000. Nah, bayangkan. Kita juga di PB kehilangan dosen terkenal dulu ya, Pak Azam, yang lulusan dari HPD itu Bu, yang di Almera. Itu almarhum juga kena tsunami juga. Ya. Oke, nah yang sedikit saya mau cerita ini penyebab dan dampak bencana. Ini penyebabnya ya, bisa dari tadi bahaya alam dan bahaya karena manusia, ada kerentanan, vulnerability, dan ada kapasitas yang rendah. Ini konsep kita ini yang kita bahas. Dan ini bencana alam dampaknya seperti ini: sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, bidang sosial, kerusakan lingkungan, sampai bencana muncul bila bertemu dengan ketidakberdayaan. Itu kata Bangkok. Aktivitas alam yang berbahaya dapat berubah menjadi bencana alam apabila manusia tidak memiliki daya tahan yang kuat. Kita punya fokus adalah memperkuat komunitas. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat ini, kasus Los Angeles. Ini cerita yang menarik nih kalau kita lihat ya. Jadi kebakaran di Los Angeles itu kan setelah kita telah ya kita baca apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya itu kan pertama ada dugaan pelaku dengan identitas yang tidak diketahui. Dia bikin bakar-bakaran, bikin api unggun, kemudian barbecue, ya, menyebabkan hutan di sekitar rumahnya terbakar, merembet kemana-mana. Itu satu. Ada yang kedua, penyebab Los Angeles itu adalah kebakaran peralatan utilitas milik Southern California Edison, penyedia listrik terbesar di California Selatan. Ini terbakar juga. Ya, ini kedua. Yang ketiga, kekeringan ekstrim, ya, yang dipicu dengan badai angin Santa Ana di daerah Los Angeles. Jadi ketika angin kencang di Santa Ana maupun di Sierra Nevada, itu di gunung angin begitu kencang membawa kekeringan yang menyebabkan kelembapan menurun sehingga semakin panas dan itu menyebabkan kebakaran. Sasarannya adalah pada kebakaran hutan. Ini yang Los Angeles. Nah, yang menarik adalah rekan-rekan, ketika kita cerita lihat Los Angeles, gimana tuh realitas kebakaran ini? Nah, ini jadi pelajaran untuk kita juga, menyangkut komunitas tadi ya. Coba kita lihat. Menewaskan sekitar 27 orang, nggak banyak sih kita menewaskan. Nggak banyak, tapi menghancurkan lebih dari 14.000 bangunan, termasuk masjid, gereja, dan sinagog. Yang menjadi masalah kami kan rumah-rumah artis dan aktor terkenal di Beverly Hills ikut terbakar kayak gitu kan? Itu yang ramai. Dan menghanguskan lebih dari 60 mil persegi, sekitar 24.000 hektar. Nah, kemudian yang kedua, kebakaran ini mencerminkan kompleksitas masyarakat modern yang hidup di era informasi, di mana realitas bercampur dengan manipulasi media. Wah, ini menggunakan artificial intelligence, gambarnya mengerikan, gitu kan? Itu karena kemampuan artificial intelligence. Yang dikatakan di sini, dikatakan empati sudah berhadapan dengan bias sosial. Antara fakta dan fiksi sudah susah dibedakan. Hati loh, jangan-jangan di kita juga nanti begitu. Ini kan persoalan di komunitas. Ya. Kemudian bias sosial. Ini perbedaan kepedulian kebakaran. Ketika Palisade dan Hollywood ditutup bakar, ramai ceritanya. Padahal di Hispania California pernah lebih besar dari itu, tapi tidak begitu hebat. Kenapa?
status sosial. Hispanik orang lapisan bawah, Palisade dan di Hollywood ini orang-orang kaya semua. Beritanya jadi kadang-kadang kita gitu juga ya. Ya misalnya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Kemudian di sini saya katakan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Video dengan narasi dramatis, artificial intelligence digunakan untuk mengedit gambar video menjadi dramatis. Oh, baik kita tidak tahu kan ya. Kemudian fakta bercampur dengan fiksi. Dan yang mengerikan di sini ada penghakiman teologis terhadap bencana. Ini bencana adalah laknat karena Amerika mendukung bagaimana Israel di Gaza. Begitu dibuat itu kan? Hubungan itu ini adalah laknat ya itu dibuat tadi bagaimana seringkali mengabaikan faktor-faktor yang sosial jauh lebih relevan ini terjadi ya jadi bagaimana pembunuhan yang dilakukan di jalur Gaza itu ada kaitannya kepada itu disebut sebagai penghakiman teologis dan rupanya dari semua ini memang kenyataan kita ada hierarki perhatian global yang sering kali bias. Karena di kasus Palisade dan Hollywood beda dengan Hispanik gitu ya, beritanya besar. Padahal kalau dibandingkan dengan kebakaran di Bangladesh lebih mengerikan lagi. Tapi pernah dengar kebakaran di Bangladesh? Tidak pernah kita dengar. Itu lebih mengerikan lagi kebakaran di Bangladesh. Tapi tidak seperti itu. Nah, maksud saya ternyata ya kita itu saya katakan sini semua kritis terhadap bias media dan manipulasi informasi yang dapat membentuk persepsi keliru. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menjaga agar respon terhadap sebuah tragedi tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Daripada terjebak dalam asumsi atau narasi yang tidak berdasar, lebih baik menggunakan momen seperti ini untuk merefleksikan apa yang benar-benar penting, diantaranya mengedepankan solidaritas, empati, dan tanggung jawab dalam bersama dalam kerangka resiliensi ekonomi. Itu. Nah ini jadi tantangan kita. Kalau kita kembali lihat tadi ya, saya tekankan di sini, kita sebelum sini, saya mau lihat kembali ke teori tadi. Tadi kita baca teori ya. Ternyata ini juga belum kuat ini. Ada variabel-variabel lain dari kasus Los Angeles yang sudah harus kita perhatikan sekarang, yaitu tentang faktor digital. Nah ini harus jadi perhatian kita dalam konteks resiliensi komunitas. Kalau kita lihat dalam konteks kebakaran di Los Angeles. Dan yang kedua adalah persepsi komunitas. Ini harus kita coba paham. Jadi tidak cukup dengan melihat faktor berat ringannya bencana dan kesediaan sumber daya pendukung. Menurut saya dalam kasus Los Angeles itu mengingatkan kita, hati-hati loh sekarang. Ini faktor-faktor soal digital, virtual community, ya. Kemudian bagaimana persepsi komunitas. Sebenarnya tambah lagi bias sosial tadi. Ini terjadi bencana di mana ya? Ya gitu ya. Anda bisa bandingkan kalau bencana terjadi di Babakan Tenggiri dengan bencana terjadi di Pondok Indah. Mana lebih beritanya besar gitu kan? Nah ini jadi bias sosial. Itu harus kita perhatikan. Jadi ada variabel-variabel lain yang harus kita perhatikan. Nah rekan-rekan, dari sisi penanggulangan tadi kita sudah belajar tentang tentang regulasi, ada lembaganya dan juga ada pendanaan. Maka menurut saya kalau kita kaitkan antara tipologi masyarakat dengan bagaimana kita membangun resiliensi komunitas itu, maka secara konseptual tipologi komunitas kita itu bisa kita lihat dari dua hal. Bisa kita lihat dari social basis of human life, itu basis sosialnya, itulah sistem sosialnya. Tapi bisa juga kita lihat dari basis ekologi atau ecological basis of human life, itu ekosistemnya. Nah, saya menawarkan bagaimana kita membangun suatu kerangka, membuat matrik antara sistem sosial dan ekosistem. Ya, bagaimana sih sistem sosialnya, bagaimana ekosistemnya. Tentu masyarakat pesisir dengan pegunungan beda dalam merespon bencana gitu ya. Nah, perkotaan dan pedesaan, lahan pertanian padi sawah dengan perkebunan, daerah industri pertambangan, itu ekosistemnya sistem sosial berbeda. Kalau bisa kita buat matrik, maka kita bisa tunjukkan bagaimana kekuatan resiliensi komunitas berdasarkan karakteristik dan risiko bencana seperti yang tadi saya sudah jelaskan, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kalau ini bisa kita bangun,
Ya, kalau praktikum kita nanti ini menarik juga ya, kalau bisa komunitas beda-beda, bisa kita gambarkan gimana sih hasilnya, efisiensinya. Nah, di sinilah kita bisa nanti merancang bagaimana sistem informasi dan manajemen bencana. Mulai kita lakukan dengan pemetaan komunitas rawan bencana, nanti dalam praktikum ya, kemudian kita ajak teman-teman dari IT, bagaimana information retrieval, computing, teknologi dan digital, itu penting. Nah, ini kerangka ini penting nih untuk kita bangun ya bagaimana suatu proses memahami resiliensi ini. Itu kira-kira yang dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan semua. Lebih sedikit ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Silakan. Supaya nanti kita dalam memahami bencana itu. Jadi mengapa bencana itu penting? Karena inilah konsep resiliensi muncul. Alam sampai kepada bencana sosial. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik. Tadi ada berapa teori? 3. Yang kita pakai adalah interaction theory. Tapi kita kritisi, nggak cukup itu. Tapi kita harus lihat juga tentang aspek digital, kemudian persepsi komunitas, tambah satu lagi, bias sosial. Ya, gimana? Nah, ini ternyata variabel-variabel penting untuk menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan komunitas itu. Jadi kalau komunitasnya kuat, sumber daya pendukungnya kuat, besar kecil bencana itu sangat tergantung dari komunitas. Tapi kalau komunitas tidak kuat, tingkat resiliensinya rendah, itu jadi problem. Maka itu nanti kalau dalam konteks dosen tamu saya mau tampilkan, kita pernah merancang bagaimana ukuran-ukuran kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur resiliensi. Nah, sehingga misalnya kalau kita kembali tadi ya ke daerah-daerah yang rawan bencana tadi itu ya, pantai utara, pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Lombok, sampai pada Papua. Itu kita buatkan indeksnya, itu menarik juga, sehingga pemerintah punya suatu kebijakan bagaimana menghadapi daerah-daerah bencana. Tadi saya katakan daerah bencana kita ini dikaitkan dengan ukuran Kemendes tentang desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Umumnya di daerah-daerah ini daerah desa-desa tertinggal dan desa-desa sangat tertinggal. Jadi ada korelasi antara kerawanan bencana dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan di lingkungan. Nah, ini bisa kita. Mudah-mudahan nanti dalam praktikum bisa juga dalam ketahanan sosial di mana, ini gimana nih tingkat resiliensi. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk memahami. Ada pertanyaan? Mungkin dari Bu Nureni, Pak Sambian, ada yang mau disampaikan? Kira-kira dalam konteks ini. Pak Indah udah paham lah ya. Ada teorinya tadi ya, teori pakai, kemudian ada kasus regulasinya, ada rawan bencana, risiko bencana dan lembaga. Keempat ada soal pendanaan, tadi sudah jelaskan juga. Dan yang ketiga kita melihat ada bencana alam, non alam dan bencana sosial. Tadi saya gambarkan di Indonesia sampai kepada kita contohkan ilustrasi Los Angeles gitu ya. Oh, ternyata tidak hanya persoalan indigenous knowledge, ya, kekuatan-kekuatan digital itu termasuk persepsi sosial secara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan saya tentang aksi-aksi kolektif, ya, yang kita bangun untuk memperkuat resiliensi komunitas. Ingat ya, yang kita pelajari adalah resiliensi komunitas, bukan resiliensi individu. Karena terkait dengan konteks pengembangan masyarakat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.